Alhamdulillah, hamdan kasiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillah, ini adalah sesi pertama dari pertemuan kita yang kedua di dalam membacakan dan menjelaskan secara ringkas suatu kitab yang berjudul Mawa'iz Sahabah, nasihat-nasihat, wejangan-wejangan petuah, ilmiah, manhajiyah, dan tarbiyah yang berasal dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi judul buku ini adalah Mawa'izus Sahabati, Mawa'izu ilmiyatun wa manhajiyatu wa tarbawiyatu. Nasihat-nasihat sahabat, nasihat-nasihat ilmiah, nasihat-nasihat manhajiyah, dan nasihat-nasihat tarbiyah. Buku yang disusun oleh Profesor Dr. Umar bin Abdullah bin Muhammad Al-Muqbil, seorang profesor di Jami'atul Qasim, Saudi Arabia. Kalau pada pertemuan kita yang pertama, mungkin 1 tahun lebih yang lalu, kita telah membacakan wasiat dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Maka pada hari ini kita lanjutkan membacakan wasiat dari sahabat yang berikutnya, dari sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Di halaman yang ke-61 disebutkan biografi ringkas Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Siapa beliau? Beliau adalah ahadu akabiri sahabati radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah seorang di antara pembesar sahabat, yakni sahabat-sahabat yang besar yang masuk Islam terlebih dahulu. Dikatakan di sana, alazina kanat lahum inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khutwatu kabirah wa manzilatur rafi'ah wa huwa ahadu asyrati masyhuri lahum bil jannati. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau. Beliau adalah seorang sahabat yang memiliki kedudukan yang penting. Kedudukan yang penting, dan dia adalah salah seorang di antara asyrah masyhuri lahum bil jannah. Beliau adalah salah seorang di antara 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Syahid al-Badra wa uhuda wa sa'ira masyahidi ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, beliau hadir di dalam peperangan Badar, peperangan Uhud, dan seluruh peperangan
bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Ubaidah ibnu Jarrah, di mana kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi berperang, beliau juga ada di dalamnya. Maka dikatakan di sana wasairo masyahid ma'a Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Ubaidah ibnu Jarrah mengikuti peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Rasul berperang, Abu Ubaidah ibnu Jarrah selalu mengikuti peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahajara ila habbasyati hijrata saniyata. Dan Abu Ubaidah ibnu Jarrah adalah termaksud sahabat yang hijrah pada gelombang yang kedua, hijrah ke Habasyah. Karena hijrah ke Habasyah terbagi menjadi dua gelombang. Gelombang yang pertama dan gelombang yang kedua. Maka Abu Ubaidah ibnu Jarrah ini termaksud sahabat yang hijrah ke Habasyah pada gelombang yang kedua. Yang jumlahnya kurang lebih sekitar 78 orang sahabat hijrah ke Habasyah pada gelombang yang kedua. Salah satunya Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Wahuwa, ini Abu Ubaidah ibnu Jarrah, siapa dia? Ahadu khamsatil allazina aslamu fi yaumi wahid ala yadayil siddiqi radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah ibnu Jarrah adalah satu di antara 5 sahabat yang masuk Islam di dalam satu hari lewat perantaraan ajakan sahabat As-Siddiq, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi pada suatu hari ada 5 pembesar sahabat yang masuk ke dalam agama Islam. Dan 5 orang tersebut semuanya adalah yang disebutkan di dalam Al-Asyrah Mubasyirina al-Masyhud bil Jannah. Atas perantaraan, dakwah dan ajakan Abu Bakar Siddiq. Siapa mereka? Yang pertama Utsman bin Affan. Yang kedua Zubair bin Awam. Yang ketiga Thalhah bin Ubaidillah. Yang keempat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan yang kelima Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Esokan harinya masuk Islam lewat perantaraan dakwahnya Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf. Jadi dalam satu hari ada 5 orang masuk ke dalam agama Islam dan mereka seluruhnya adalah Al-Quraisy, Muhajirin, As-Sabiqun al-Awwalun. Siapa mereka? Utsman, Zubair, Thalhah, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdurrahman bin Auf. Abu Ubaidah ibnu Jarrah, maaf. Esok harinya Abdurrahman bin Auf masuk ke dalam agama Islam lewat perantaraan Abu Bakar Siddiq. Sebelumnya Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid masuk Islam bukan lewat perantaraan Abu Bakar Siddiq. Dia masuk ke dalam agama Islam tidak lewat perantaraan Abu Bakar Siddiq. Ali bin Abi Thalib telah masuk ke dalam agama Islam, bahkan dia adalah termaksud orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Umar bin Khattab belakangan masuk ke dalam agama Islam. Dari 10 orang yang dijamin surga dalam hadis tersebut, 6 orang diantaranya masuk Islam lewat perantaraan ajakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Antum bayangkan betapa besar ganjaran pahala yang akan diterima oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu.
Kalau kita bayangkan keutamaan sahabat semisal Utsman bin Affan, yang banyak sekali keutamaan Utsman bin Affan. Keutamaan sahabat semisal Abdurrahman bin Auf. Keutamaan sahabat semisal Abu Ubaidah ibnul Jarrah, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Seluruh keutamaan sahabat tersebut di dalamnya ada saham Abu Bakar Siddiq. Karena Allah Subhanahu wa taala kemudian setelah itu dakwah Abu Bakar Siddiq kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala berikan mereka taufik untuk memeluk agama Islam. Bukankah kita mengetahui di sana ada hadis riwayat Imam Muslim? Mandala ala khair fallahu misli ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan ganjaran seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan ganjaran seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Maka kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Utsman, Zubair, Talhah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah ibnul Jarrah, Abdurrahman bin Auf, di dalamnya ada saham Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu akan mendapatkan amal jariyah dari perbuatan mereka semua. Yang menariknya, kalau Anda cermati hadis riwayat Imam Muslim tadi, Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ketika menyebutkan khair tanpa alif lam, dengan sigot nakirah, bukan makrifat. Beliau mengatakan mandala ala khair, bukan alal khair. Maklum, ini menunjukkan bahwasanya dalam suatu kaidah, kalau ada satu kata yang kemudian bersifat nakirah, maka yang dimaksud adalah umum, seluruh kebaikan. Bukan hanya satu kebaikan atau satu jenis kebaikan saja. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan? Oh, ini yang dimaksud adalah ustadz yang menunjukkan kepada kebaikan. Tidak. Karena man di sana bermakna umum, siapa saja. Dan khair di sana lagi-lagi bermakna umum, seluruh kebaikan. Maka siapa saja yang menunjukkan kepada berbagai macam kebaikan, maka dia akan mendapatkan ganjaran seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Menunjukkan kepada taklim misalnya, atau mengajarkan kepada temannya, misalnya agar sholat rapat dan memakai sutroh, atau sekedar misalnya men-share informasi-informasi kajian. Insyaallah ta'ala itu masuk semuanya ke dalam lafadz mandala alal khair. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan. Sekaligus kita harus berhati-hati agar jangan sampai menjadi pelopor keburukan dan menunjukkan keburukan serta mengajak orang lain untuk melakukan keburukan tersebut. Nauzubillah. Kita lanjutkan. Wa huwa ahadu khamsatil lazina aslamu fi yaumi wahidi ala yadayhi siddiqi radhiyallahu anhu.
Abu Ubaidah ibnu Jarrah termaksud salah seorang di antara 5 sahabat yang masuk Islam di dalam 1 hari lewat perantaraan dakwahnya As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa kana ma'dudan fi man jama'al Qur'anil azim. Lalu Abu Ubaidah ibnu Jarrah ini termaksud seseorang yang mengumpulkan Al-Quranul Karim. Ini keutamaan Abu Ubaidah ibnu Jarrah yang lain. Dia termaksud seseorang yang mengumpulkan Al-Quranul Karim. Ketika Al-Quranul Karim masih dalam lembaran-lembaran terpisah-terpisah, ditulis di pelepah kurma, kulit, dipahat di atas batu, ataupun yang semisalnya, maka atas perintah Abu Bakar Siddiq, Al-Quran tersebut yang berpencar-pencar untuk disatukan. Maka Abu Ubaidah ibnu Jarrah termaksud orang, sahabat yang mengumpulkan Al-Quranul Karim. Wa kana ra'sal islami fi waq'ati Yarmuk. Dan Abu Ubaidah ibnu Jarrah ini adalah pemimpin kaum muslimin di dalam peperangan Yarmuk. Abu Ubaidah ibnu Jarrah ini adalah pemimpin kaum muslimin di dalam peperangan Yarmuk. Perang Yarmuk yang terjadi tahun 13 Hijriah. Kalau dimasehikan sekitar tahun 636 atau 637 Masehi. Kalau dihijriahkan kurang lebih sekitar tahun 13 Hijriah. Tidak lama setelah Rasulullah SAW wafat. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengingat perintah ujangan Rasulullah SAW. Maka beliau Abu Bakar Siddiq mengutus pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah ibnu Jarrah sebagai pimpinan tertingginya dan menunjuk panglimanya Khalid bin Walid ke daerah Yarmuk. Yarmuk itu sebenarnya nama sungai. Yarmuk itu sebenarnya nama sungai, ya, yang sekarang menjadi salah satu perbatasan antara Suriah dengan Yordania di negeri Syam. Jadi kalau kita buka peta, ada perbatasan antara Suriah dengan Yordania, maka di sana ada sungai yang melintasi perbatasan tersebut, itulah Sungai Yarmuk. Jauh sekali peperangan tersebut. Berjalan dari kota Madinah menuju ke Syam, jauh sekali. Itu adalah benteng terakhir di negeri Syam. Pasukan Bizantium, Romawi. Pasukan Romawi memiliki beberapa benteng terakhir. Kalau di negeri Arab, Jaziratul Arab, Tabuk. Tabuk telah jatuh ke dalam pangkuan kaum muslimin tahun 9 Hijriah. Maka kemudian di sana ada benteng terakhir di daerah Syam yang namanya Yarmuk. Maka pada tahun ke-12 13 Hijriah pergantian antara Abu Bakar dengan Umar, diutus pasukan besar sejumlah 30 sampai 40 ribu orang menuju Yarmuk. Abu Ubaidah ibnu Jarrah sebagai pimpinan tertingginya dan panglimanya Khalid ibnu Walid. Khalid
ibnu Walid. Ini adalah peperangan pertama kaum muslimin secara terbuka dengan Romawi. Romawi mendatangkan kurang lebih 100.000 pasukan. Khalid bin Walid ahli strategi. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka peperangan yang berlangsung kurang lebih sekitar 6 sampai 7 hari dimenangkan oleh kaum muslimin. Itu di daerah Yarmuk. Yarmuk itu tadinya Suriah Syam, itu daerah kekuasaan Bizantium. Iya. Ada panglima perang sekaligus jenderal dari kekaisaran Romawi Bizantium tersebut yang bernama Fahan. Itulah yang kemudian menyerahkan gerbang kunci Damaskus, Syria kepada Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Kalau zaman dulu kota itu dikelilingi, bukan zaman dulu, sampai zaman sekarang juga ada. Kalau masuk ke perbatasan kota, daerah, ada gapura, begitu ya. Ada gapura, ada apa. Maka Jenderal Fahan itulah yang kemudian menyerahkan kunci tersebut kepada Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dia adalah jenderal dari kekaisaran Romawi Bizantium. Iya. Alati istassallallahu fiha yusurum wa qutila minhum khalqul azim. Kita lanjutkan. Abu Ubaidah ibnul Jarrah adalah pemimpin pasukan pada saat perang Yarmuk yang Allah Subhanahu wa taala hancurkan pasukan Romawi. Allah Subhanahu wa taala hancurkan pasukan Romawi, bayangkan 30 sampai 40 ribu orang bertemu kurang lebih dengan 120 ribu pasukan Romawi. Dan sebenarnya secara perhitungan pasukan kaum muslimin mengalami kelelahan yang amat sangat. Bayangkan berjalan dari Madinah menuju ke Syam. Sedangkan pasukan Bizantium tidak berjalan karena memang itu benteng terakhir mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala menangkan kaum muslimin. Maka mundur pasukan tersebut. Mundur pasukan tersebut. Kalau kita baca sejarah abad pertengahan, pasukan tersebut mundur sampai ke titik yang hari ini kita kenal dengan negara Austria. Makanya kan terjadi peperangan antara Turki Utsmani, ya, kemudian Austria dan negara-negara Eropa bersatu untuk mengepung, menyerang Turki Utsmani. Ini sejarah abad pertengahan. Naik pasukan Bizantium itu ke arah utara sampai berada di daerah Austria pada hari ini. Dan Allah Subhanahu wa taala kalahkan pasukan Romawi, wa qutila minhum khalqun azim. Dan terbunuh di antara mereka jumlah yang teramat banyak. Jadi banyak sekali pasukan Romawi, pasukan Bizantium itu mati. Dikabarkan hampir setengahnya. Bayangkan kalau 120 ribu, 60 ribu orang mati. Hampir setengahnya. Wa huwa awwalu man shalla fil masjidil Dimashq imaman. Wa huwa amirul umara'i bisyams. Dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah adalah orang yang pertama kali sholat di Masjid Damaskus dan beliau bertindak sebagai imam. Sebenarnya itu awalnya bukan masjid, tetapi gereja. Itu bukan masjid, tetapi gereja.
Datang waktu sholat, berhala-berhala yang ada di dalam gereja tersebut diturunkan, ditutupi, ditegakkan sholat di dalamnya. Dan Abu Ubaidah ibn Jarrah bertindak sebagai imam. Kemudian beliau ditunjuk oleh khalifah sebagai Amir Umara Bisyam, sebagai gubernur Syam. Gubernur Syam. Jadi gubernur Syam pertama kali Abu Ubaidah ibn Jarrah. Kita lanjutkan. Wasafahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi wasfin tashraibu ilaihil a'naku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan Abu Ubaidah ibn Jarrah dengan sifat yang diinginkan oleh semua orang. Ini semua orang menginginkan disifati seperti ini. Nggak ada orang yang nggak ingin disifati dengan sifat seperti ini. Semua orang menginginkan untuk disifati dengan sifat seperti ini. Apalagi yang mensifatinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sudah barang tentu Rasul tidak akan mungkin mensifati atau memberikan gelar kosong semata-mata. Nggak mungkin. Semua orang menginginkan untuk mendapatkan sifat ini. Karena ini sifat yang tertinggi dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sifatnya? Rasul mengatakan, Aminu hazihil ummati. Abu Ubaidah ibn Jarrah adalah aminnya umat ini. Yakni orang yang sangat amanah. Ini puncak sifat dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita bahas semalam, malaikat yang paling mulia Jibril alaihi salam. Apa sifat Jibril alaihi salam? Ruhul Amin. Betul? Manusia yang paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sifat beliau? Al-Amin. Malaikat, para nabi dan rasul. Rasul Muhammad alaihi salatu wasallam adalah rasul yang paling mulia. Apa sifatnya? Al-Amin. Kalau kaum muslimin yang jumlahnya entah seberapa banyak, maka siapa orang yang paling mulia? Salah satunya adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah Al-Amin. Jadi hanya ada 3 makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan gelar Al-Amin. Malaikat Jibril, Rasulullah, dan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ini bukan mengatakan Abu Bakar bukan Al-Amin, enggak ya. Bukan. Tidak juga hendak mengatakan Umar bukan Al-Amin, enggak begitu. Aminu hazihil ummati. Abu Ubaidah ibn Jarrah adalah aminnya umat ini. Orang yang dipercaya. Abu Ubaidah Amir bin Abdullah bin Jarrah bin Hilal bin Uhayb Al-Quraishi Al-Fihri. Ini nama beliau. Wa min manakibihi radhiyallahu anhu. Dan di antara keutamaan Abu Ubaidah ibn Jarrah apa? Annahu kana ahtamam ai saqattu tanayya asnanihi.
Di antara keutamaan Abu Ubaidah ibnul Jarrah adalah pada suatu saat giginya pernah patah. Giginya pernah patah. Apa keutamaan gigi patah? Kita juga kan patah giginya terkadang. Dengan sebab berkelahi, jatuh dari motor. Tapi sebab patahnya gigi Abu Ubaidah ibnul Jarrah, li'annahu lama intazza'a halaqataini min wajtanabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Karena Abu Ubaidah ibnul Jarrah berusaha awalnya untuk melepaskan ada semacam pecahan besi menempel masuk ke dalam pipi Rasulullah SAW. Ada semacam pecahan besi masuk ke dalam pipinya Rasulullah SAW. Abu Ubaidah coba mengeluarkan dengan tangannya, tapi nggak bisa karena kecil. Jadi ada semacam pecahan besi menempel masuk ke dalam pipinya Rasulullah SAW pada saat perang Uhud. Ada pecahan besi masuk ke dalam pipinya Rasul ketika perang Uhud. Abu Ubaidah coba untuk mengeluarkannya, nggak bisa. Maka apa yang dia lihat, yang dia lakukan, dia coba gigit itu dengan giginya. Kan begitu ya, kadang-kadang fungsi gigi menggantikan tangan. Nggak percaya? Coba, kan kita sering sekali membuka sesuatu dengan gigi. Plastik lah. Bahkan terkadang kita berusaha membuka, tutup botol pakai gigi gitu kan. Mencoba menguji kekuatan. Sering itu. Pada saat itu giginya patah, tapi berhasil mengeluarkan pecahan besi yang ada di pipinya Rasulullah SAW. Ini pada saat terjadi perang Uhud. Iya. Lanjut halaman ke-62. Waqad wasala siratahu hasanata ba'da wafati Nabi sallallahu alaihi wasallam fi suhbati siddiqi alazi aslama ala yadihi fakana ni'ma mu'inu lahu. Dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau melanjutkan perjalanan hidupnya yang cemerlang, yang penuh dengan kebaikan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah wafatnya Rasulullah SAW, beliau melanjutkan perjalanan hidupnya yang diisi dengan kebaikan dan kebaikan. Abu Ubaidah ibnul Jarrah membersamai Abu Bakar As-Siddiq, yakni taat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu menjadi khalifah, maklum ya. Abu Ubaidah ibnul Jarrah membersamai Abu Bakar As-Siddiq. Selain karena Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah, ada kedekatan antara Abu Ubaidah dengan Abu Bakar. Ditinjau karena apa? Allazi aslama ala yadihi. Karena Abu Ubaidah itu masuk Islam lewat perantaraan dakwahnya Abu Bakar. Dan ini maklum ya, ada keterikatan psikologis antara seseorang yang masuk Islam dengan perantara orang yang menjadikan dia masuk Islam. Maklum itu. Ada keterikatan psikologis. Fakana ni'ma mu'inu lahu. Ya. Tsumma wasala sirata ra'iyata ma'a Umar. Kemudian Abu Ubaidah ibnul Jarrah melanjutkan perjalanan hidupnya yang penuh dengan kebaikan bersama Umar. Abu Bakar wafat, digantikan dengan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Lagi-lagi kemudian Abu Ubaidah dekat dan loyal kepada Khalifah Umar bin Khattab. Hatta qala fihi al-Faruq, sampai Umar bin Khattab berkata, sampai Umar bin Khattab berkata,
Inna adrakani ajali wa Ubaidata ibnu Jarrah hayyu istakhlafhu tuhu fa inna sa'alani Allahu liman istakhlafahu ala ummati Muhammad. Qultu ini sami'tu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, andai aku mati, andai aku mati dan Abu Ubaidah ibnu Jarrah masih hidup, maka aku menginginkan Abu Ubaidah ibnu Jarrah sebagai penggantiku. Andai aku mati dan Abu Ubaidah ibnu Jarrah masih hidup, aku menginginkan Abu Ubaidah ibnu Jarrah sebagai penggantiku. Nah, ini menunjukkan kepada kita kekhalifahan itu sah dengan wasiat. Begitu ya. Jadi kekhalifahan itu sah dengan apa? Cara seseorang menjadi khalifah itu sah dengan urum rembuk, musyawarah mengangkat seseorang menjadi khalifah, dan sah juga seseorang menjadi khalifah dengan wasiat. Yakni Umar bin Khattab berwasiat, andai kata dia mati dan Abu Ubaidah ibnu Jarrah masih hidup, maka Abu Ubaidah ibnu Jarrah lah yang nanti akan menggantikan diriku. Kemudian ditanya kepada Umar bin Khattab, kenapa engkau menginginkan Abu Ubaidah ibnu Jarrah sebagai khalifah bagi umatnya Muhammad? Yakni apa alasanmu wahai Al-Farruq menunjuk Abu Ubaidah sebagai penggantimu? Maka Umar bin Khattab mengatakan, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, inna likullin nabiyyin aminan wa amini Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Sesungguhnya setiap nabi ada seseorang amin, dan aminku adalah Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Setiap nabi ada orang kepercayaan, dan orang kepercayaanku adalah Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Lalu kenapa setelah Umar wafat yang menjadi khalifah malah Utsman bukan Abu Ubaidah? Kenapa setelah Umar wafat yang menjadi khalifah malah Utsman bukan Abu Ubaidah? Padahal Umar bin Khattab telah berwasiat kalau dia wafat yang menjadi khalifah Abu Ubaidah. Apa sebabnya? Karena Abu Ubaidah ibnu Jarrah wafat ketika Umar masih hidup. Kan Umar bin Khattab mengatakan, andai kata aku mati dan Abu Ubaidah masih hidup, aku menginginkan dia sebagai penggantiku. Para sahabat bertanya kepada Umar, kenapa engkau? Apa alasanmu menunjuk Abu Ubaidah sebagai pengganti? Tidak menjadi khalifahnya Abu Ubaidah karena beliau wafat sebelum Umar wafat. Beliau wafat tahun 18 Hijriah. Terserang penyakit taun amwas. Dan banyak sahabat yang wafat pada tahun 18 Hijriah terkena penyakit taun amwas itu. Di antaranya sahabat Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal juga wafat dengan sebab taun amwas. Ya. Maka pada tahun 18 Hijriah itu memuncaklah kekhawatiran sebagian sahabat. Maka dikejar itu proses pengumpulan Al-Quran. Kita lihat. Masih halaman ke-62. Mata Abu Ubaidah syahida fi ta'un amwas. Abu Ubaidah ibnu Jarrah
wafat terkena wabah taun amwas. Ini penyakit yang menular, cepat sekali menularnya. Ya, yang menyebabkan kematian pada saat itu. Dalam sejarah terjadi setidaknya 3 kali taun amwas ini. Yang pertama pada tahun 18 Hijriah, ya, menyebar dengan cepat, menyebabkan banyak jatuh korban, diantaranya adalah para sahabat. Yang kedua sekitar akhir dari abad kedua Hijriah, sekitar tahun 190-an. Dan yang ketiga pada sekitar tahun 850-an, pada masa hidupnya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bahkan Imam Ibnu Hajar, anaknya wafat dengan sebab terkena taun amwas. Jadi anaknya Imam Ibnu Hajar wafat terkena taun amwas. 3 kali itulah. Setelah itu penyakit itu entah hilang kemana. Maka sebenarnya Anda juga tidak perlu heran kalau bertanya COVID kemana ya? Ya seperti itu pula, taun amwas hilang entah kemana. Ada sebagian orang yang mengatakan COVID ini adalah konspirasi, bla 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 bla. Ketika kita tanya, kenapa Anda berpendapat COVID adalah konspirasi? Sekarang mana penyakit itu? Kalau itu betul penyakit kan tetap saja ada yang kena. Seperti batuk pilek, setiap saat ada yang kena. Ini sih bisa dijawab dengan 2 jawaban. Kalau secara fakta sejarah, tahun amwas itu terjadi di sekitar akhir peristiwa yang terakhir gelombang besarnya, sekitar tahun 850-an. Yang pada saat itu wafatlah anaknya Imam Ibnu Hajar. Setelah itu menghilang penyakit itu, nggak pernah lagi terjadi sampai hari ini. Kan begitu. Yang kedua, COVID itu masih ada sampai sekarang. Ada orang yang terkena, ada. Di Jakarta ada yang terkena, tetapi memang efeknya tidak separah seperti dahulu. Tapi ada yang terkena, ada. Adik saya punya teman sekantor terkena COVID, diperintahkan isolasi. Ada. Tapi memang efeknya tidak separah seperti dahulu. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi kaum muslimin, hilangkan penyakit itu selama-lamanya dari muka bumi. Allahumma amin. Nah, ini adalah gelombang pertama tahun amwas yang paling besar, tahun 18 Hijriah. Mati pada saat itu Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Sanata tsamani asyrata lil hijrah. Tahun berapa? Tahun 18 Hijriah. Walama asabahu ta'un da'a muslimin. Ketika kemudian dia sudah terkena penyakit taun tersebut, merasa agak parah efek dari penyakit itu, dia memanggil kaum muslimin. Pada saat itu Abu Ubaidah Ibnu Jarrah masih memimpin negeri Syam sebagai gubernur. Kisah perang Yarmuk tadi. Dia panggil kaum muslimin. Fadakhalu alaihi faqala lahum. Maka kaum muslimin datang kepadanya. Dan Abu Ubaidah berkata, ini nasihat Abu Ubaidah yang pertama. Kalau tadi dari awal sampai titik ini kan kita bicara tentang biografi ringkas Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Ini nasihat Abu Ubaidah Ibnu Jarrah yang pertama. Apa kata beliau? Ini musikum biwasiyatin. Sesungguhnya aku memberikan wasiat kepada kalian. Di halaman ke-62 ya. Sesungguhnya aku memberikan wasiat kepada kalian. Nah ini dia ini. Relate dengan pembahasan kita semalam. Wasiat itu diungkapkan atau diucapkan dalam waktu yang terdesak sempit.
Biasanya menjelang orang tersebut wafat. Ini dia. Ini musikum biwasiyatin. Sesungguhnya aku berwasiat kepada kalian. Fa inna qabiltumuha lam tazalu bi khairi ma bakitum. Yang apabila kalian menerima wasiatku ini, maka kalian akan senantiasa berada di dalam kebaikan seperti sedia kala. Mabakitum, seperti dahulu. Fa'in qabiltumuha, andai kata kalian menerima wasiatku ini, lam tazalu bi khairin, maka kalian tidak akan bergeser dari kebaikan. Artinya akan senantiasa berada di atas kebaikan. Mabakitum, seperti keadaan kalian sebelumnya. Wa ba'da matahlikun, dan kalian akan juga mendapatkan kebaikan setelah kematian kalian. Yakni apabila wasiat ini dipegang, kalian akan hidup di atas kebaikan. Kalau mati, matinya juga berada di atas kebaikan. Kira-kira itulah yang diinginkan oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah di dalam kalimatnya ini. Apa wasiat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah? Beliau mengatakan, aqimus sholata wa atuz zakata wa summu wa tasaddaqu wa hajju wa ta'miru. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, berpuasalah, dan bersedekahlah. Berpuasalah dan bersedekahlah. Hajilah dan umrohlah. Hajilah dan umrohlah. Watawassolu watahabbu. Salinglah kalian menyambung silaturahim dan mencintai. Saling menyambung tali silaturahim dan mencintai. Wasduqu umara'akum wala taghusuhum. Jujurlah kepada pemimpin kalian dan jangan bersikap curang kepada mereka. Jangan menipu atau curang kepada mereka. Jujurlah kepada pemimpin kalian dan jangan menipu atau curang kepada mereka. Wala tuhlikum dunya. Jangan biarkan dunia membinasakan kalian. Jangan biarkan dunia membinasakan atau melalaikan kalian. Fa innamra law umira alfa haulin makana lahu buddun min an yasira ilayya mithli masra'i hadzal ladzi tarawna. Kata Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, andai kalian dipanjangkan usianya sampai 1000 tahun, andai seseorang usianya dipanjangkan sampai 1000 tahun, maka pada akhirnya dia akan kembali seperti keadaanku hari ini, sebagaimana yang kalian lihat. Inna allaha qad katabal mauta ala bani adama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kematian untuk anak Adam. Fahum mayyitun. Maka suatu saat manusia akan mati. Fa aqyasuhum
atwahum lirabbihi wa a'maluhum liyaumi ma'adihi. Orang yang paling cerdas di antara mereka adalah yang paling taat kepada Rabb-nya dan yang paling giat beramal untuk hari di mana mereka kembali. Kita ulangi terjemahan dari wasiat Abu Ubaidah Ibnu Jarrah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku berwasiat kepada kalian yang apabila kalian menerima wasiat ini, kalian senantiasa berada di atas kebaikan seperti keadaan kalian dahulu. Dan kalian juga akan berada di atas kebaikan setelah kalian wafat. Tegakkanlah sholat, tunaikan zakat, puasa Ramadan, bersedekahlah, haji dan umrah. Sambunglah tali silaturahim dan salinglah kalian mencintai. Jujurlah kepada pemimpin kalian dan jangan mengkhianati mereka. Jangan jadikan dunia ini mencelakakan atau melalaikan kalian. Andai salah seorang di antara kalian diberikan usia 1000 tahun, maka dia pasti akan kembali seperti keadaanku di hari ini sebagaimana yang kalian lihat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kematian untuk anak Adam. Mereka semuanya pasti akan mati. Maka orang yang paling cerdas adalah yang paling taat kepada Rabb-nya dan yang paling banyak beramal untuk hari kembalinya. Wasiat Abu Ubaidah Ibnu Jarrah yang luar biasa, yang mengandung banyak sekali kebaikan. Yang wasiat ini beliau mengingatkan tentang rukun agama Islam yang sangat penting. Di dalamnya ada sholat, zakat, puasa, dan haji. Di dalam wasiat Abu Ubaidah ini menjelang kematiannya, beliau berwasiat dengan wasiat yang sangat penting agar kaum muslimin memperhatikan rukun Islam. Beliau sebut di sana ada 4, sholat, zakat, puasa, dan haji. Di mana zakat? Watasaddaqu, bersedekahlah kalian. Maksudnya zakat. Kemudian Abu Ubaidah Ibnu Jarrah juga mengingatkan agar kaum muslimin itu berusaha untuk menyambung tali silaturahim kepada karib kerabat mereka dan berusaha untuk saling mencintai. Maka sebab-sebab yang mendatangkan perselisihan di tubuh kaum muslimin itu seharusnya dijauhkan. Kan begitu ya. Sebab-sebab yang menjadikan kaum muslimin ini mungkin berselisih seharusnya dijauhkan. Karena perselisihan kaum muslimin itu salah satu di antara sebab kelemahan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat ke-46. Antum bisa lihat halaman ke-43. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tanazza'u, janganlah kalian berbantah-bantahan. Janganlah kalian berbantah-bantahan. Yang dengan sebab itu menjadi gentar dan hilanglah kekuatan kalian. Al-Anfal ayat ke-46. Berbantah-bantahan, ya. Jadi Al-Anfal ayat ke-46 ini turunnya pada saat perang Uhud. Al-Anfal ayat ke-46 ini turunnya pada saat perang Uhud. Ada 2 kelompok sahabat yang mereka berbantah-bantahan terhadap suatu perkara. Perkara tersebut dikatakan oleh banyak ahli sejarah adalah di mana meletakkan
tenda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan di sini, ada yang mengatakan di situ. Padahal ini kan perkara yang harusnya dibuat mudah aja ya. Hah? Tapi para sahabat bukan hendak mempersulit, enggak. Mereka hendak berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Di sini, tidak di situ. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat ini. Jangan berbantah-bantahan yang dengan sebab itu akan hilang kekuatan dan menjadi gentar kalian. Berbantah-bantahan itu banyak keburukan di dalamnya. Di antaranya hilang kekuatan, menjadi gentar menghadapi lawan, atau salah satunya adalah kehilangan keutamaan. Jadi pada suatu malam Rasulullah SAW mengerjakan sholat malam di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Beliau mengerjakannya di rumah. Dari dalam rumahnya beliau mendengar ada dua orang sahabat sedang berbantah-bantahan di luar. Maka setelah mengerjakan sholat malam tersebut, Rasul keluar sambil mengatakan kepada para sahabat tersebut, awalnya aku hendak menginformasikan kepada kalian kapan turunnya malam Lailatul Qadar. Tetapi dengan sebab aku mendengar kalian berbantah-bantahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan aku melupakannya. Maklum ini ya hadis. Bayangkan coba jemaah. Ia sudah barang tentu di sana ada hikmahnya. Tapi kalau kemudian ini dua orang sahabat ini tidak berbantah-bantahan, mungkin kita akan mengetahui tepatnya malam Lailatul Qadar itu kapan. Tapi berhubung dua orang sahabat ini berbantah-bantahan, yang terdengar oleh Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala buat beliau lupa malam Lailatul Qadar itu sebenarnya turun tanggal atau malam berapa. Banyak keburukan dari berbantah-bantahan. Iya. Makanya kemudian Abu Ubaidah mengatakan, watawassalu watahabbu. Sambunglah tali silaturahim kepada orang-orang yang terdekat dengan kalian dan salinglah mencinta, yakni mencintai sesama kaum muslimin. Kemudian Abu Ubaidah Ibnu Jarrah mengatakan, jujurlah kepada pemimpin kalian dan jangan mengkhianatinya. Inilah masuk ke dalam pembahasan ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat. Bersikap jujur kepada pemimpin, memberikan nasihat kepada mereka, taat selain perkara kemaksiatan, dan seterusnya. Kemudian Abu Ubaidah Ibnu Jarrah menutup wasiatnya dengan mengatakan halaman ke-63, wala tuhlikumud dunya. Jangan sampai kehidupan dunia ini membinasakan atau melalaikan kalian. Ini wasiat dari Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Jangan sampai kehidupan dunia ini melalaikan dan membinasakan kalian. Kemudian Abu Ubaidah Ibnu Jarrah langsung memberikan contoh nyata. Andai kata ada seseorang berusia 1000 tahun dan gak ada manusia yang berusia 1000 tahun. Gak ada. Kalaulah kemudian umat Islam adalah umat yang terbaik, bukan kalau,
memang kenyataannya umat Islam adalah umat terbaik. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka jatah usia antara 60-70, maka sudah barang tentu umat yang lain tidaklah mungkin memiliki usia melebihi kaum muslimin. Enggak. Kaum muslimin adalah kaum yang terbaik. Usianya, kata Rasulullah SAW, al-umru ummati baina sittina wa sab'in. Umur orang-orang Islam ini antara 60 sampai 70 tahun. Ada sih yang lebih dari itu, tapi akal sedikit, kata beliau. Kalau umat Islam, umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala saja usianya antara 60 sampai 70 tahun, maka tidak mungkin orang-orang kafir usianya melebihi kaum muslimin. Ada sih yang lebih dari 60-70, tapi sedikit. Nggak mungkin sampai 1000 tahun. Jadi andai kata ada seseorang yang berusia 1000 tahun, andai, maka dia akan kembali kepada keadaan seperti yang kalian lihat di hari ini. Yakni sepanjang apapun usia kita, maka suatu saat kita akan semakin melemah. Abu Ubaidah Ibnu Jarrah sedang gambarkan, berikan contoh nih, keadaanku pada hari ini lemah. Padahal dia berkali-kali mengikuti peperangan bersama Rasulullah SAW. Padahal dia adalah gubernur Madinah. Maaf, gubernur Syam. Orang yang hebat Abu Ubaidah itu. Gagah perkasa. Tapi dia katakan, seberapa panjang pun usia kalian, suatu saat kalian akan kembali seperti keadaanku yang kalian lihat pada hari ini. Yakni akan melemah. Pasti itu jemaah. Pasti melemah. Suatu saat kita akan mengalami pelemahan di dalam fungsi-fungsi tubuh kita. Pasti. Ada yang cepat, ada yang pelan berangsur-angsur, tapi itu pasti. Pasti. Kemudian Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, beliau mengatakan, Inna allaha qad katabal mauta ala bani adama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kematian atas anak Adam. Dan mereka semuanya akan mati. Mereka semuanya akan mati. Lalu siapa orang yang paling cerdas dari seluruh manusia anak Adam? Abu Ubaidah mengatakan, fa'akyasuhum atwahum lirabbihi. Dan yang paling cerdas di antara mereka adalah yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan paling banyak mengerjakan amal-amal kebaikan untuk hari kembali mereka. Makanya dikatakan oleh Syekh Umar, antum bisa lihat di halaman ke-63, 2 baris atau 3 baris dari bawah. Walizalika falyas al-akil wal yajtahidi amil. Walizalika, ketemu yang saya baca? 3 baris dari bawah halaman ke-63. Walizalika fal yas'a akilu wal yajtahidi amilu. Maka dengan sebab itu
Orang yang berakal seharusnya bersungguh-sungguh di dalam beramal. Ini kalimat yang bagus dari Syekh Umar Al-Muqbil. Karena sesungguhnya orang yang berakal seharusnya bersungguh-sungguh di dalam beramal. Orang yang berakal seharusnya bersungguh-sungguh di dalam beramal. Fafi dzalika yaumit yazharu taghabun. Na'udzubillahi min ana yaknakuna makhbunin fid dunya wal akhirah. Karena pada hari itu, yakni hari kiamat, akan ditampakkan at-taghabun. At-taghabun itu adalah ditampakkan kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh seorang hamba. At-taghabun itu ditampakkan kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh seorang hamba. Fa fi dzalika yaumi yazharu taghabun. Karena pada hari kiamat akan ditampakkan kesalahan-kesalahan seorang hamba. Na'udzubillahi min an nakuna makhbunin fid dunya wal akhirah. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan yang Allah tampakkan di dunia apalagi di akhirat. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat satir atau satar ya jemaah. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah as-satir atau as-satar. Ya, ulama berbeda di dalam mendobet sebenarnya satir atau satar. Bitasdid ta, satir atau satar. Beda. Ya, sebenarnya as-satir atau as-satar. Tetapi mereka sepakat makna as-satir atau as-satar itu adalah menutupi kesalahan-kesalahan hamba. Menutupi aib-aib yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Yakni Allah Subhanahu wa taala memiliki nama as-satir atau as-satar, memiliki sifat as-satir atau as-satar. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aibnya seorang hamba. Kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat. Melengkapi dengan sifat as-satir dan as-sattarnya Allah Subhanahu wa taala, maka di sana ada sifat yang lain, Ghafur, at-Tawwab. Kenapa Allah tutupi kesalahan dan aib seorang hamba? Karena Allah Subhanahu wa taala menunggu hamba ini bertaubat untuk dia terima taubatnya dan dia ampuni. Kan begitu ya? Tapi coba jemaah, andai kata ada seseorang melakukan perbuatan dosa dan kesalahan, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menutupi dosa dan kesalahannya, Allah tampakkan ini benar-benar hamba tersebut adalah hamba yang binasa. Seorang muslim ketika melakukan kesalahan dan kesalahan itu Allah Subhanahu wa taala tutupi, maka pada dirinya harusnya yang pertama bersyukur. Kesalahannya Allah Subhanahu wa taala tutupi. Tetapi yang kedua jangan tertipu untuk melakukan kesalahan yang berikutnya. Bayangkan kalau kesalahan yang kita perbuat, Allah Subhanahu wa taala telah tampakkan. Dosa yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala biarkan terbuka. Adapun di akhirat tidak ada lagi yang tertutup dari dosa dan kesalahan yang diperbuat oleh hamba. Makanya Syekh mengatakan, fa fi dzalika yaumi yazharuna taghabun. Pada hari itu, hari akhir, maka akan terbuka seluruh kesalahan yang diperbuat oleh seorang hamba. Di akhirat tidak ada lagi ditutupi kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Ditampakkan. Tapi Syekh, di antara bagusnya cara beliau menulis buku ini, beliau mengatakan, na'udzubillahi min an nakuna mukhbinina fid dunya wal akhirah. Dan aku, dan kami, kita, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai Allah Subhanahu wa taala bongkar tampakkan dosa kita di dunia apalagi di akhirat. Karena ditampakkan dosa di dunia oleh Allah, saya perbaiki ucapan saya.
Karena ditampakkan dosa yang diperbuat oleh seorang hamba di dunia oleh Allah, ini bentuk penghinaan terhadap hamba tersebut. Iya kan? Ditampakkannya dosa seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, ini bentuk penghinaan hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala sudah tidak peduli lagi. Tidak Allah tutupi lagi. Padahal kita mengetahui bahwasanya konsekuensi nama dan sifat Allah diantaranya adalah bisa dirasakan dan membawa efek terhadap hamba. Contoh, Allah Maha Pemberi rizki, itu nama Allah, sifat Allah. Dan kita merasakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Betul? Allah Maha Pemberi rizki, kita merasakan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita rasakan. Tapi kalau kemudian Allah itu asatar atau asatir, dan na'udzubillah min zalik, sebagian hamba tidak merasakannya, bahkan dosanya ditampakkan. Kenapa? Allah sudah tidak peduli lagi dengan hamba tersebut. Allah bongkar aibnya. Maka ini bagus sekali Syekh mengatakan na'udzubillahi min annakuna mukhbinina fid dunya wal akhirah. Dan kami berlindung, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai Allah Subhanahu wa taala tampakkan dosa dan kemaksiatan kita di dunia apalagi di akhirat. Abu Ubaidah Ibnu Jarrah radhiyallahu anhu punya wasiat yang indah yang berikutnya. Lihat halaman ke-63. Beliau mengatakan at-tahlaku antahlukatu fi hiya an yuzniba abdu dzamban kama la ya'mala ba'dahu khairan hatta yahlika. Kata Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, beliau mengatakan tanda kebinasaan seorang hamba atau yang menyebabkan binasa seorang hamba adalah dia melakukan perbuatan dosa, kemudian dia tidak beramal kebaikan setelahnya. Maka binasalah dia. Tanda kebinasaan seorang hamba adalah dia melakukan perbuatan dosa, an yuznibal abdu dzamban, dia melakukan perbuatan dosa, summa la ya'mala ba'dah khairan hatta yahlika. Kemudian dia tidak beramal dengan amal kebaikan setelahnya hingga dia binasa. Ya karena kita sama-sama mengetahui bahwasanya dosa, siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa? Tapi perbuatan dosa dan maksiat itu bisa dihilangkan dengan amal-amal kebaikan. Kan begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada di dalam surat Hud ayat ke-114 yang antum bisa lihat di halaman ke-64. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka niscaya kebaikan tersebut akan menghapus keburukan itu. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Maka kata Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, tanda kebinasaan seorang hamba adalah dia melakukan perbuatan dosa dan tidak mengerjakan amal kebaikan setelahnya. Nauzubillah. Abu Ubaidah Ibnu Jarrah
punya kalimat yang lain, masih di halaman ke-64. Wa yudihu hadzihil mau'izata qauluhu fi mawadil akhar. Fil maudil akhar. Dan diterangkan, dijelaskan oleh Abu Ubaidah Ibnu Jarrah nasihat beliau ini pada kesempatan yang lain. Beliau mengatakan, ketemu yang saya baca halaman ke-64, 4 baris dari atas. Ala rubba mubyidin li thiyabihi mutnisi lidinihi. Allahu Akbar. Perhatikanlah, banyak orang yang memutihkan bajunya tetapi mengotori agamanya. Ala rubba mubyidin li thiyabihi mutnisiyun lidinihi. Ketahuilah, banyak orang yang memutihkan bajunya dan mengotori agamanya. Ini kiasan ya jemaah ya. Betapa banyak orang yang lebih peduli kepada penampilan fisik, zahir, dan tidak peduli kepada penampilan kebaikan batin. Atau lebih peduli kepada urusan-urusan dunia dan tidak peduli kepada urusan akhirat. Atau ini kiasan kata para ulama, ada orang yang kemudian untuk menggapai dunia, kebaikan dan kebagusannya, dia rela kemudian untuk mengotori agamanya. Pendapat ketiga ini pendapat yang lebih benar insyaallah ta'ala. Ada orang yang demi mencapai kebaikan dunia, dia rela mengotori agamanya. Padahal dunia yang katanya baik, ketika dicari dengan cara mengotori agama, maka pada hakikatnya bukanlah suatu kebaikan. Iya deh, betul begitu. Dunia yang katanya bagus, ketika dicari dengan cara mengotori agama, maka dunia yang nanti akan didapat bukan suatu kebaikan, itu penyesalan, keburukan. Ada orang untuk mendapatkan dunia yang menurut dia itu baik, kalau nggak baik, kan dia nggak berusaha untuk mendapatkannya. Dia berusaha untuk mendapatkannya karena dia pandang itu baik, bagus untuk diri dia. Ada orang dalam usahanya untuk mendapatkan dunia, dia korbankan agama, dia tinggalkan sholat, dia tidak puasa, melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Kemudian dia mendapatkan apa yang dia inginkan dari urusan dunia tersebut yang dia sangka baik, padahal itu nggak baik gitu. Nikmat saja Allah Subhanahu wa Ta'ala pertanyakan. Nikmat saja Allah Subhanahu wa Ta'ala pertanyakan. Lalu bagaimana lagi dengan nikmah? Ada beda antara nikmat dengan nikmah. Kalau nikmat itu kebaikan yang dipergunakan untuk kebaikan. Nauzubillah. Banyak orang yang kemudian mengotori pakaiannya, banyak orang yang kemudian memutihkan pakaiannya dengan cara mengotori agamanya. Ala rubba mukrimilin nafsihi wa huwa laha muhinun. Dan perhatikanlah, banyak orang yang berusaha untuk memuliakan dirinya, padahal pada hakikatnya dia sedang menghinakan dirinya sendiri. Ada orang yang berusaha untuk memuliakan dirinya,
padahal pada hakikatnya dia sedang menghinakan dirinya sendiri. Ala badiru sayyati qadimati bil hasanati hadisati. Apa kata Abu Ubaidah Ibnu Jarrah? Beliau mengatakan, segeralah mengganti keburukan yang terdahulu dengan kebaikan yang sekarang. Qadimat itu terdahulu, yang lalu. Adapun hasanat, hadisat itu yang sekarang. Ketemu yang saya baca ya, as-sayyi'at, keburukan, qadimat, terdahulu. Al-hasanat, kebaikan, hadisat, sekarang. Beliau mengatakan, hendaklah seseorang bersegera menggantikan keburukan yang telah lalu dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Walau anna ahadakum akhta'a ma bainahu wa bainas sama'i wal ard tsumma amila hasanatan la'allat fawqa sayyi'atihi hatta takharahuna. Andai seseorang darimu, kata Abu Ubaidah, melakukan kesalahan sepenuh langit dan bumi, kemudian dia melakukan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan mengungguli dan mengalahkannya. Andai seseorang di antara kalian melakukan keburukan seluas langit dan bumi, kemudian setelah itu dia melakukan kebaikan, maka niscaya kebaikan tersebut akan berada di atas kesalahannya dan mengalahkannya. Maka jadikan amal yang terakhir kita amal kebaikan. Itulah makna husnul khotimah, itulah makna innamal a'malu bil khawatim. Iya kan? Maka usahakan amal kita ini yang terakhir adalah amal kebaikan. Itulah makna husnul khotimah. Itulah makna innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu dihitung berdasarkan penutupnya. Bagaimana ucapan para ulama ketika membahas keadaan manusia yang beraneka ragam, mereka mengatakan al-ibratu fin nihayah laisa fil bidayah. Seseorang itu dihukumi dalam keadaan bagaimana dia mengakhiri hidupnya, bukan bagaimana dia memulai kehidupannya. Adapun memulai kehidupan dengan keburukan dan menutupnya dengan kebaikan, contoh-contohnya banyak. Al-ibratu fin nihayah laisa fil bidayah. Yang menjadi patokan dari menilai kehidupan seseorang, dia mengakhiri kehidupannya dengan apa, bukan memulainya dengan cara seperti apa. Makanya Abu Ubaidah Ibnu Jarrah radhiyallahu anhu mengatakan, andai kata salah seorang di antara kalian melakukan kesalahan sebesar langit dan bumi, kemudian melakukan kebaikan, maka niscaya kebaikan tersebut akan berada di atasnya. Karena itulah amal yang terakhir. Karena amal yang baik tadi hadisat, kan begitu kata Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Betul ya? Adapun amal yang buruk qadimat, terdahulu. Amal yang baik hadisat, belakangan. Amal yang buruk qadimat, terdahulu. Manusia itu dihitung berdasarkan terakhirnya seperti apa. Ya. Makanya ada orang-orang yang mengerjakan kebaikan-kebaikan sepanjang usianya, tetapi menjelang kematian dia melakukan keburukan, na'udzubillah. Yang kata Rasulullah SAW, bainahu wa bainal jannata ila zira'.
Antara dia dengan surga tinggal hanya sejengkal. Fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi a'mali ahlin nar fayadkhuluha. Dia mengerjakan amal-amal kebaikan sepanjang hidupnya hingga jarak antara dia dengan surga hanya tinggal sejengkal, dekat sekali. Tapi kemudian di penghujung hayatnya bukan melestarikan amal kebaikan, malah kemudian mengganti amal kebaikannya dengan keburukan, yang dengan sebab itu dia masuk ke dalam neraka. Maka masuklah dia ke dalam neraka. Yakni hadisatnya bukan hasanat, hadisatnya sayiat. Na'udzubillah, itu yang namanya su'ul khotimah. Jadi sebenarnya kita nggak perlu nunggu kapan kemudian kita melakukan na'udzubillah min zalik as-sayi'ah, maka harus kita jadikan as-sayi'ah itu qadimat. Langsung susul dengan al-hasanat yang hadisat. Kalau setelah al-hasanat yang hadisat ini muncul lagi al-sayi'ah qadimat, gini, kalau kemudian setelah al-hasanat hadisat ini muncul lagi al-sayi'ah hadisat, keburukan yang baru, betul? Maka jadikan keburukan yang baru itu di belakang al-hasanat hadisat yang setelahnya. Maka selama-lamanya as-sayi'at itu qadimat. Kan begitu saja. Entah kemudian al-hasanat, 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 atau al-hasanat as-sayi'ah. Kalau as-sayi'ah tutup lagi dengan al-hasanah, seperti itu. Makanya kata Abu Ubaidah ibnu Jarrah, alabadiru sayi'ati qadimat. Maka hendaklah kalian bersegera agar menjadikan keburukan kalian itu adalah sifat yang telah lampau. Kalian tutupi dengan al-hasanat hadisat. Kebaikan yang baru. Andai kata setelah kebaikan yang baru itu melakukan keburukan, tutup lagi dengan kebaikan yang baru. Maka selama-lamanya as-sayi'at menjadi qadimat. Kan begitu maknanya. Maklum ya. Maka kalau seperti ini, kebaikan-kebaikan tersebut akan mendahului keburukan. Dan yakni apa? Dibawakan oleh Syekh Umar Mukbil dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Watabi sayyi'atal hasanata tamhuha. Innal hasanati yuthibna sayyi'ati. Dan seterusnya. Iya. Kita lihat sekarang wasiat atau wejangan Abu Ubaidah ibnu Jarrah yang ketiga. Di dalam buku ini hanya ada 4 ya. 1, 2, 3, ya 4. Cuman ada 3. Cuman ada 3 wasiat Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Wasiat yang pertama ini musikum bi wasiatin, itu yang pertama, betul? Adapun wasiat yang kedua atahlukatu hiya. Adapun wasiat yang ketiga yang ada di halaman ke-66. Kita lihat halaman ke-66. Wa min mawaizi Abi Ubaidah radhiyallahu anhu annahu lamma kana amiran 'ala Syam khataban nasa faqala. Di antara wasiat Abu Ubaidah ibnu Jarrah tatkala dia menjadi pemimpin negeri Syam, gubernur Syam, ini yang saya kisahkan tadi, ketika perang Yarmuk, betul ya? Tahun 13 Hijriah, maka Panglima Bizantium menyerahkan kunci. Siapa Panglima Bizantium tadi? Namanya Hafan. Ya. Menyerahkan kunci kepada Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Ya betul-betul seperti itu, kunci dan ada podiumnya.
Maka Abu Ubaidah bin Jarrah naik ke atas podium tersebut. Beliau menjadi amir negeri Syam yang pertama dan berkhutbah. Apa khutbahnya? Beliau mengatakan, "Ya ayuhan nasu, ini umara'um min Quraisyin, wa inni wallahi ma'a'lamu ahmara wala aswada yafduluni bittaqwa Allahi illa waditu anni fi mislah bifi mishali fi mishalahihi ay fi jildihi." Ini mislahihi ini kalimat yang gharib ini ya, jarang orang make ini. Makanya disebutkan di sana ada artinya jildihi. Apa kata Abu Ubaidah ibnu Jarrah? Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ini umara'un min Quraisy. Aku adalah salah seorang pemimpin yang berasal dari suku Quraisy. Jadi kan orang-orang Yarmuk itu kan macam-macam. Ada orang Arab, ada orang Asia Utara, ada orang Eropa, ya kan? Macam-macam tuh isi Yarmuk. Daerah itu macam-macam isinya. Tiba-tiba kemudian yang tadinya menjadi pemimpin adalah utusan dari Kaisar Romawi di Bizantium, begitu. Kekaisaran Romawi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama di Romawi pusatnya, yang kedua di Bizantium. Ini kedua. Ya, kembali lagi kepada cerita kita ini. Tiba-tiba kok muncul orang yang bukan orang Eropa, bukan penduduk Suria dan Syam, Palestina. Siapa ini? Makanya Abu Ubaidah bin Jarrah memperkenalkan dirinya. Aku adalah pemimpin kalian yang berasal dari suku Quraisy. Oh, tahulah orang ini yang jadi pemimpin kita sekarang adalah orang Quraisy, orang Arab. Tahu mereka jadinya. Tadinya kan mungkin mereka nebak-nebak ya. Ini pemimpin kita ini munculnya dari mana, dari suku apa, siapa. Mungkin mereka awalnya nebak-nebak. Kemudian Abu Ubaidah ibnu Jarrah dengan penuh ketawaduan beliau mengatakan, wa inni wallahi ma'a'lamu ahmar wala aswada yafduluni bittaqwallahi ila uditu anni. Demi Allah, kata Abu Ubaidah ibnu Jarrah, seandainya aku mengetahui ada orang yang berkulit ahmar, merah, wala aswad, hitam, yang lebih utama dibanding diriku di dalam masalah ketakwaan, melainkan aku akan memberikan jabatanku ini kepadanya. Dan aku ingin menjadi mislahihi, ay jildihi. Dan aku akan menjadi kulitnya. Maksudnya begini, Abu Ubaidah ibnu Jarrah ketika menjadi gubernur Syam, beliau berkhutbah di hadapan negeri yang baru saja ditaklukkan oleh kaum muslimin. Abu Ubaidah memperkenalkan, saya ini pemimpin kalian. Kan begitu ya? Jelas itu. Bukan yakni apa, orang yang tiba-tiba entah kenapa muncul di podium, nggak begitu kan? Kan mungkin saja tiba-tiba ada orang muncul di podium yang bukan pemimpin. Misalnya pengen ngebenerin mic gitu ya. Kalau pada zaman sekarang. Iya kan? Ada cerita yang lucu dari sebagian ikhwan. Ya, ada banyak sekali ustadz-ustadz yang kurang kenal, nggak familiar gitu ya, karena satu dan lain hal. Padahal mereka telah berdakwah cukup lama, murid-muridnya sedemikian banyak, tapi nggak terkenal, nggak familiar, betul ya?
Nah, singkat cerita, ini saya jadi ingat kasus podium tadi. Singkat cerita, meja kayak gini, gitu kan. Ada seseorang yang ya yang apa namanya? Membenarkan apa namanya? Ya panitia membenarkan sound system. Nah, sebagian orang yang tidak tahu wajah ustadz itu seperti apa, menyangka panitia itulah ustadznya. Assalamualaikum, oh itu ustadz itu. Ini diceritakan langsung oleh teman-teman itu. Dan kisah-kisah seperti ini banyak. Iya. Saya mendengar sendiri dari Ustazuna Yazid Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala ketika beliau menceritakan kisah ada orang Semarang datang ke Cimanggu. Pada saat itu daerahnya tempat rumah Ustadz Yazid daerah Cimanggu. Cimanggu itu di Bogor. Cimanggu itu di Bogor. Beliau mengisi kajian di masjid, nama masjidnya Darul Jannah. Sekitar tahun 80 akhir, 90 pertengahan. 94, 95 sampai terjadi sesuatu ya sekitar tahun 98 beliau tidak di situ lagi. Tidak di komplek Taman Cimanggu Permai Masjid Darul Jannah itu. Itu tahun 90, ingat saya 99. Ya. Jadi ada ikhwan dari Semarang. Pada saat itu belum ada media sosial, HP yang bisa mengakses jadwal kajian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masjid Darul Jannah di mana Pak? Di situ, kata si bapak itu. Sambil terus sibuk mengelap apa mobilnya. Mobil Masjid Darul Jannah di sebelah mana Pak? Di situ, kata bapak itu. Jadwal kajian itu kapan Pak? Hari Ahad. Jam 9 mulai sampai menjelang asar. Apa yang dibahas Pak? Dari Ahad, dari jam 9 sampai menjelang zuhur, akidah wasitiyah. Makan, sholat, setelah itu bahas Bulughul Maram beberapa hadis, setoran Arba'in An-Nawawiyah sampai menjelang asar. Begitu kata bapak itu. Hari apa Pak? Setiap hari Ahad. Pulanglah ikhwan tersebut. Karena itu bukan hari Ahad. Pas hari Ahad muncul. Ternyata bapak yang ditanya itu Ustadz Yazid. Beliau lagi ngelap mobil. Yang ditanya itu Ustadz Yazid. Ustadz Yazid cerita ini. Dan yang bertanya itu orangnya masih hidup sampai sekarang. Saya kenal yang bertanya itu siapa. Orangnya masih hidup. Jadi ini bukan cerita bohong. Ustadz jadi cerita yang bertanya itu pun masih hidup. Kita confirm ke dia, iya betul. Sambil dia malu-malu. Ada orang-orang yang memang tidak dikenal gitu ya. Ada orang-orang yang tidak dikenal. Ada salah seorang di antara insya Allah putra terbaik Indonesia. Itu baru diterima di jurusan Qiraah program doktoral Universitas Islam Madinah. Ini sedikit sekali ini. Dikit sekali mahasiswa S3 program doktoral Qiraah, sedikit sekali. Ini salah satu putra terbaik di Indonesia. Ya. Ini saya mengalami sendiri. Kita mengalami sendiri. Di lift waktu daurah di Solo. Assalamualaikum kata Ustadz ini. Waalaikumsalam. Dari mana Ustadz? Dari ini. Kata si Ustadz itu. Oh, rumahnya dekat ya sama Ustadz Abdurrahman Samsuri. Kata Ustadz itu. Ya saya ayahnya. Rumahnya dekat gak sama Ustadz Abdurrahman Samsuri, mahasiswa Madinah? Oh saya ayahnya. Yang diajak ngomong itu bapaknya. Ustadz Abdurrahim Samsuri itu kemarin keterima program doktoral S3 Qiraah. Ya. Sedikit sekali. Yang ingin saya katakan, kalau zaman sekarang saja masih banyak di antara kita yang belum mengenal guru-guru kita,
belum pernah ketemu wajahnya, cuman dengar-dengar suaranya. Gitu ya. Apalagi zaman dahulu kala. Dan memang banyak seperti itu kan. Banyak, banyak. Kita cuma dengar namanya, kita dengar suaranya, tapi kita nggak pernah lihat wujud orangnya kayak apa. Sampai sekarang mungkin ada yang seperti itu. Dan memang masih ada. Ya. Makanya tujuannya si sahabat yang mulia Abu Ubaidah ibnu Jarrah ini ketika naik ke atas apa namanya podium, dia mengatakan aku ini adalah pemimpin kalian. Bukan orang yang tanpa sengaja naik ke atas podium. Nah, supaya orang-orang itu nggak bingung, dia mengatakan aku ini dari Quraisy, yakni orang Arab. Dan aku tahu kalian itu ada yang dari Eropa, dari Arab, dari Asia Timur, kan beda-beda itu ya bentuk-bentuknya ya. Ada yang dari Afrika, karena Romawi dari zaman dahulu kan melakukan perbudakan dan budaknya diambil dari Afrika. Orang Romawi dari zaman dahulu melakukan perbudakan dan budaknya diambil dari Afrika. Makanya kita kenal tradisi yang namanya gladiator, betul? Mengadu manusia dengan apa namanya binatang buas. Ya. Kemudian Abu Ubaidah mengatakan, dan sesungguhnya demi Allah, andai kata aku mengetahui ada orang yang berkulit merah, juga berkulit hitam. Kulit merah ini orang-orang Eropa. Berkulit hitam ini yang dimaksud adalah orang-orang Afrika. Ya, karena Yarmuk itu pada saat itu ya diisi sama orang Bizantium, Eropa, dan orang-orang yang berkulit hitam, yakni orang-orang Afrika yang muncul di bawah karena lewat proses perbudakan. Begitu ya. Demi Allah, andai kata aku mengetahui ada orang yang berkulit merah dan juga berkulit hitam yang lebih utama ketakwaannya dibandingku, maka akan aku serahkan kekuasaan ini kepadanya. Tawaduknya Abu Ubaidah ibnu Jarrah, dan gak ada orang yang lebih utama kecuali dia pada saat itu. Iya kan? Gak ada. Tapi kan ucapan Abu Ubaidah ibnu Jarrah ini kan menunjukkan kepada kita bahwasanya apa? Bahwasanya pemimpin itu harus memiliki sifat bertakwa. Pemimpin itu harus memiliki sifat bertakwa. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Ubaidah mengatakan, andai kata aku mengetahui ada orang yang berkulit merah, berkulit hitam, melebihi ketakwaannya dibandingku, maka aku akan berikan ini kepada dia. Dan jangan juga dituduh bahwasanya Abu Ubaidah ibnul Jarrah sedang merekomendasikan dirinya. Enggak. Wah, Abu Ubaidah ini ucapannya bercabang dua. Maksudnya di satu sisi adalah A, di sisi lain untuk mendongkrak keadaan, popularitas, harga dirinya. Enggak. Hilangkan hal-hal seperti ini di benak kita kepada para sahabat. Kan mungkin aja ada orang berpikir, oh Abu Ubaidah lagi mengatakan dia bertakwa. Dia nggak ketemu ada orang lain selain dia yang melebihi ketakwaannya. Bisa jadi begitu kan? Nggak kayak gitu, jangan dipikirkan yang kayak gitu. Ini kita lagi bicara tentang sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan Abu Ubaidah sendiri mengatakan, kalau sudah aku berikan kedudukan kekhalifahan ini kepadanya, maka biarkan saja aku jadi kulit. Yakni orang-orang yang membantu, orang-orang yang mengurus, orang-orang yang tidak diperhitungkan. Ini ucapan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Iya. Maka ditutup oleh siapa namanya Syekh Umar Al-Muqbil. Beliau mengatakan di halaman ke-66, radhiyallahu an Abi Ubaidah Amir bin Jarrah wa jama'na bihi fi bukhbuhatin jinanihi wa ma'a sadati awliyaihi allazina anama alaihim
minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi Abu Ubaidah ibnu Jarrah, mengumpulkan kita bersamanya di surga bersama para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada dan orang-orang yang soleh, dan mereka adalah sebaik-baiknya teman. Selesai 3 nasihat dari Abu Ubaidah ibnu Jarrah telah kita sampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Insyaallah ta'ala pada kesempatan berikutnya, sesi sore insyaallah, kita akan bacakan wasiat dari Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Insyaallah ta'ala. Ya, ada yang mau ditanyakan ikhwan? Saya persilahkan. Kalau ada yang hendak ditanyakan. Ada yang hendak ditanyakan? Ya. Mengenai? Ya. 2017. Ya. Ya. Mm. Ya. Ya. Eh, tawaf di dalam ibadah haji, tawaf wada itu hanya ada di dalam ibadah haji. Saya harus sampaikan dahulu seperti itu ya. Tidak ada di dalam ibadah umroh. Yang ada tawaf di dalam ibadah umroh adalah tawaf wajib yang merupakan satu kesatuan dari ibadah umroh, tawaf sa'i dan tahallul, dan setelah itu boleh bagi orang-orang yang mengerjakan umroh memperbanyak tawaf. Tawaf wada itu hukumnya wajib atas orang-orang yang haji dan hendak meninggalkan kota Mekah. Baik dia meninggalkan kota Mekah itu untuk pergi ke Madinah, atau dia meninggalkan kota Mekah itu dengan tujuan untuk pulang ke negerinya, negaranya masing-masing. Kalau seseorang meninggalkan tawaf wada dengan alasan sakit atau uzur-uzur syar'i yang lain, maka dia wajib mengeluarkan dam. Dia wajib mengeluarkan dam. Dan damnya itu adalah menyembelih seekor kambing disodakohkan bagi Ahlul Mekah. Ahlul Mekah itu bisa jadi adalah penduduk asli Mekah atau orang yang sedang berada di Mekah. Ya, begitu. Nah, kalau kemudian dia hendak mengerjakan, siapa tadi? Anaknya, anaknya hendak mengerjakan haji di tahun ini, maka bolehkah dia membayarkan dam untuk apa tadi? Orang tuanya yang telah meninggalkan tawaf wada pada tahun 2017? Jawabannya boleh. Jawabannya? Jawabannya boleh. Begitu. Iya, iya, iya. Kecuali dia meninggalkan tawaf wadanya itu, misalnya perempuan ya. Dia meninggalkan tawaf wadanya itu karena memang tidak boleh tawaf. Semisal sedang haid. Begitu ya. Maka ini tidak bayar dam. Kalau dia sakit dan masih bisa mengerjakan tawaf, tetapi meninggalkan tawaf wada, dia membayar dam. Tapi kalau dia misalnya haid, ya, maka orang yang haid memang tidak boleh tawaf, termasuk tawaf wada. Tidak ada dam atas itu. Begitu. Ya, ada lagi?
Baik, apabila tidak ada, kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Insyaallah taala nanti akan kita lanjutkan membacakan kitab Mawa'iz Shahabah. Kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.